Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pendukung setia Timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali lagi di Garuda Sport. Seperti biasa, kita berbincang lagi berkaitan dengan Timnas Indonesia. Namun sebelum itu, hari ini kita masih berada di suasana Lebaran tanggal 31 Maret 2025. Dengan demikian, secara pribadi saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Terima kasih banyak. Dan juga kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan kepada channel ini agar tetap berkembang. Dan saya secara pribadi akan siap menerima masukan, saran, dan pendapat teman-teman demi kelangsungan channel ini ke depan. Oke teman-teman, nampaknya kedalaman skuad yang dimiliki oleh Timnas Indonesia saat ini menurut PSSI belum cukup. Karena kabar terbaru, PSSI telah melakukan komunikasi dengan salah satu pemain keturunan Indonesia, yaitu Tristan Gojjer. Seperti yang kita tahu bahwa Tristan Gojjer ini merupakan salah satu pemain keturunan yang memiliki garis keturunan langsung dari Maluku. Dan sebenarnya pemain ini sudah lama PSSI menjalin komunikasi dengan dia. Namun karena sang pemain mengalami cedera yang cukup serius, dalam hal ini dia tidak bisa fokus untuk dinaturalisasi. Maka PSSI mencoba untuk menghentikan sementara komunikasi dengan dia. Namun diketahui saat ini dia telah pulih dari cederanya teman-teman sekalian. Karena memang dia adalah pemain Ajax Amsterdam. Dan kemarin dia baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Ajax Amsterdam sampai dengan 2029. Namun saat ini dia dipinjamkan ke PEC Zwolle, grupnya ataupun klubnya Eliano Renders, dan diketahui dia sudah mulai latihan dengan PEC Zwolle. Dan ini menjadi kabar baik buat kita bahwa sang pemain sudah siap untuk bagaimana bisa membuka lagi komunikasi dengan PSSI. Karena memang dilansir dari Football Premier, dia sangat terbuka. Waktu dia diwawancarai, dia sangat terbuka untuk bisa membela Timnas Indonesia. Makanya PSSI saat ini membuka lagi komunikasi itu dengan dia. Karena dia dibutuhkan. Dia bisa main di back kiri, back kanan, dan juga dia bisa main di midfielder. Dengan demikian, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Beliau ingin agar skuad Timnas Indonesia harus 2x11. Di mana pemain pengganti daripada pemain inti harus kualitasnya sama. Maka kita sebagai pendukung Timnas Indonesia ya cukup mendukung apa yang diprogramkan oleh PSSI. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia masih memiliki 2 pertandingan pada bulan Juni, di mana pertandingan ke-9 Indonesia akan menghadapi Cina di Gelora Bung Karno, dan tanggal 10 Juni akan berangkat ke Jepang menghadapi Jepang di kandangnya Jepang. Nah, yang paling krusial pertandingan ke-9 ini teman-teman sekalian. Indonesia paling tidak harus bisa menang atas Cina agar menjaga asa lolos ke tahap 4 ataupun putaran keempat. Karena saat ini seperti yang kita sama-sama ketahui, Indonesia ada di posisi keempat. Dan jika Indonesia mampu mempertahankan posisi ini, maka sudah dipastikan Indonesia lah yang akan menuju ke putaran keempat, mendampingi Arab Saudi. Namun syaratnya Indonesia harus menang atas Cina. Dan kita menanti pertandingan-pertandingan di grup lainnya ataupun dari negara lainnya. Dalam hal ini walaupun Bahrain menang atas Arab Saudi, namun kalaupun dihitung dari head to head, kita yang akan menuju ke putaran keempat walaupun selisih golnya dengan kita. Nah teman-teman, dengan demikian kabar ini cukup bagus buat kita.
Karena Tristan Gojer merupakan salah satu pemain kunci juga di Ajax Amsterdam. Apabila dia bergabung dengan timnas Indonesia, maka kedalaman skuad timnas Indonesia makin hari makin diperhitungkan. Dan secara market value pun Indonesia akan diperhitungkan. Karena saat ini pun market value-nya Indonesia pun sudah hampir menggusur negara-negara yang memang selama ini di atas Indonesia market value-nya. Seperti Qatar, kemudian Arab Saudi. Secara market value, negara-negara ini sudah di bawah Indonesia. Maka kita patut berbangga karena dengan hadirnya pemain-pemain keturunan, ada beberapa aspek yang di bawah. Yang pertama, kedalaman skuad kita bagus, kemudian market value naik, dan progresnya cukup nyata teman-teman. Dengan hadirnya mereka, saat ini timnas Indonesia bisa naik sampai dengan peringkat 123. Kalaupun bukannya kita menyepelekan pemain-pemain lokal kita, namun ini merupakan salah satu progres yang dilakukan oleh PSSI walaupun secara instan, namun dengan hadirnya pemain-pemain keturunan ini, pemain-pemain lokal kita, mereka akan lebih kerja keras lagi karena sebagai motivasi buat mereka. Karena persaingan di timnas makin hari makin ketat. Siapa yang bagus maka dia yang akan dipilih. Oke teman-teman sekalian, next video kita lanjut lagi. Intinya tetap dukung timnas kebanggaan kita. Dukung terus, jangan pernah menyerah. Kalah atau menang itu hal biasa. Kalah kita dukung, menang kita sanjung. Dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah atas apapun. Kita adalah bangsa pejuang. Oke, tetap dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.